warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nih aku habis sholat tahajud dan aku sudah ngaji. Dan setelah ini aku mau sholat witir terus tidur ya teman-teman ya. Setelah tidur nanti bangun kita sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Nah ini tadi kan tepat hari Selasa, tepatnya itu tanggal 8 bulan 7 2025 ya teman-teman, kurang lebih jam 4 sore ya PM. Bosku pergi ke India teman-teman, pulangnya nanti tanggal 14, kurang lebih 1 minggu ya pergi. Jadi ini ceritanya aku cuma berdua sama bu bosku alias pasienku. Dan pasienku tidur di kamarnya teman-teman, tapi sering-sering aku lihat ya, karena mau aku temanin di kamarnya kan biasanya tidurnya sama pak bosku. Mau aku temani tidur di kamarnya tuh AC-nya tuh pas di kepala gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh nggak kuat gitu loh. Ya jadi sering-sering aku lihat lah ya begitu. Nah ini ceritanya aku belum tidur teman-teman, habis ngaji ya. Terus aku mau sholat witir. Nah oke teman-teman, kenapa aku tuh ya teman-teman, setiap kali bu bosku makan lagi ngapain itu selalu aku foto, aku video teman-teman. Karena di rumah itu cuma aku sama bu bos gitu loh teman-teman ya. Jadi aku tuh dalam kehidupanku tuh lebih mengutamakan kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya gitu. Jadi bosku kan nggak tahu ya, bu bosku tuh lagi ngapain di rumah, lagi aku kasih makan apa gitu. Daripada bos bertanya ya teman-teman ya, ya bosku tuh nggak menyuruh aku sih untuk moto, untuk video gitu, enggak. Cuman itu atas kemauanku gitu loh teman-teman. Jadi aku lebih mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya gitu loh. Jadi bu bosku pagi, andai kan ya teman-teman, ini ngomongkan dari pagi saja ya. Andai kan pagi bu bosku sarapan ya teman-teman, pak bosku menyediakan roti tawar, roti tanko itu ya, kayak ya kayak roti tar gitu loh teman-teman ya. Nah semacam itu, menyediakan roti yang ada isiannya itu, menyediakan bakpo. Nah, semacam itu, terserah apa yang disediakan bosku itu, ya udah kita makan bersama antara aku, Pak Bos, Bu Bos tuh sama teman-teman, nggak dibeda-bedain gitu loh ya. Jadi udah aku siapkan, andaikan makan roti tawar ya, roti tawar manis gitu. Ya udah kita makan roti tawar itu, terus makan telur, terus minumnya susu, bu bosku terus dikasih obat dokter, obat otak, ya itu pagi ya teman-teman ya. Ini aku sepilkan dari paginya ya. Terus kalau ada disuntik. Nah ini dalam 1 minggu itu suntikannya udah habis gitu teman-teman ya. Nah setelah itu sarapan kenyang, aku pun sarapan kenyang teman-teman. Biasanya aku telur kukusnya tuh aku temani pakai sambel, kadang sambel pecel, kadang sambel bawang pakai kecap gitu. Dan aku minumnya tuh minuman Taiwan, kadang dibeliin bosku itu ya, disediakan lah ya minuman dah siap seduh tuh. Dan dibeliin juga minuman Indonesia ya teman-teman ya, seperti itu. Nah setelah itu selesaian teman-teman, bu bosku aku bawa ke kamar mandi ya, untuk biar duduk dulu di WC. Kadang aku olahragain dulu biar bisa BAB gitu ya, terus baru aku bawa ke kamar mandi gitu. Nah setelah bu bosku itu di kamar mandi, biar duduk dulu, itu aku amping dengan 2 kursi ya, yaitu kursi untuk di meja makan itu sama kursi di dalam kamar mandi untuk mandi itu. Jadi aman, nggak takut jatuh gitu loh. Nah, setelah itu aku bersih-bersih rumah teman-teman ya. Jadi aku bersih-bersih rumah, bersih, glowing, dah rendam sayur untuk masak siang, dah cek jemuran, ada jemuran kering diangkat, ada baju kotor dicuci, seperti itu. Intinya dah nyapu-nyapu bersih lah ya. Setelah itu aku bantu bu bosku untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, dan dicek BAB enggak, kencing enggak. Nah, andai kan BAB, kita bersihkan seperti selayaknya aku merawat diriku sendiri. Jadi kencing pun aku ceboki pakai air bersih, baru pakai tisu kering. Kalau BAB juga sama pakai air bersih, pakai sabun, disabun bersih,
dibilas pakai air bersih, baru pakai tisu kering. Begitu teman-teman ya. Terus setelah itu bubusku keluar dari kamar mandi, aku olahragain teman-teman ya. Olahraganya tuh di setarnya tuh dari ruang tamu sampai dapur. Nah, karena bubusku sekarang kan semenjak habis jatuh patah tulang tuh sekarang kan nggak bisa diajak naik turun tangga gitu loh teman-teman. Bisanya bisa sih, cepet capek gitu loh. Terus lelah, takut jatuh ya teman-teman ya. Kalau bubusku dulu belum jatuh, cuacanya tuh bagus, terus nggak ada acara jadwal maksudnya ya, nggak ada jadwal terapi ke rumah sakit ya, Selasa, Kamis kan terapi ya tuh. Itu aku ajak jalan-jalan ke taman pagi sore gitu, kadang di lantai satu itu kan ada jalan raya ya teman-teman, dari jalan raya Seven tembus ke Sembahyangan tuh PP 10 kali biasanya, begitu teman-teman ya. Nah setelah itu bubosku aku dudukin di meja makan, aku kasih minum kanduan, minum cicin, seperti itu. Setelah itu santai-santai teman-teman, aku sama bubusku santai-santai, aku sambil menunggu jemuran itu tadi yang aku cuci ya. Kalau sudah berhenti dijemur dan sambil mencuci sayur yang aku rendam tadi untuk masak siang. Setelah itu aku masak siang teman-teman ya. Biasanya 11:30 ya aku mulai masak, dan setelah itu selesai masak kita makan berdua. Nah kalau ada mamanya Pak Bosku itu makan bertiga. Mamanya Pak Bosku tuh tinggal di sini tuh cuma 1 bulan sekali teman-teman. Jadi hari-hari biasanya tuh cuma aku, Pak Bos sama Bu Bos. Nah, Pak Bosku pagi kerja pulang malam. Jadi kesehariannya aku sama bos teman-teman ya berdua. Nah, setelah itu kita makan siang ya teman-teman, makan siang, Bu Bosku udah kenyang intinya makan siang kita. Terus setelah makan siang bubusku tuh aku kasih minum susu setengah kaleng ya. Terus sama dikasih air putih sama vitamin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Setelah itu bubusku aku bawa ke kamar mandi untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, dicek kencing enggak gitu. Nah, setelah itu disuruh boci. Kalau musimnya panas, aku nyalain AC, kipas angin, pakai selimut tipis, udah. Aku keluar dari kamarnya Bu Bos, aku menuju kamar mandi untuk wudhu, aku sholat duhur. Setelah duhur teman-teman, aku lanjutkan aktivitas lagi. Keluar dari kamar, aku menuju dapur, meja makan, habis makan siang kan. Nah, aku bersihin meja makan, dilap-lap, terus nyapu-nyapu dari meja makan sampai dapur, cuci mangkok, itu tadi. Nah, tadi ya aku intinya kalau jemuran belum aku jemur tadi ya teman-teman, aku nyuci baju, aku jemur. Nah, setelah itu ada jemuran kering ya tadi aku angkat, aku masuklah ke kamar ya, aku nyalain AC, kalau musim panas nyalain AC seperti itu, nyalain AC, nyalain kipas angin. Setelah itu aku melipati baju-bajunya begitu. Nah, setelah aku tiduran. Nah, kalau bisa tidur tidur, nggak bisa tidur ya nggak tidur. Setelah itu jam 3:15 tergantung Bu Bosku istirahatnya lebih awal apa lebih lambat. Kalau lebih awal biasanya aku bangunin jam 3:15. Kalau lebih akhir tidurnya aku bangunin jam 3:30. Nah, setelah itu dibawa ke kamar mandi teman-teman ya. Bu Bosku dibawa ke kamar mandi untuk dicek kencing enggak, dan dikasih cuci muka, cuci tangan. Terus habis itu diolahragain teman-teman ya. Diolahragain Bu Bosku sore olahraga ya. Nah, Bu Bosku tidak sengaja tidak aku dudukin dulu setelah dari kamar mandi, karena kalau didudukin Bu Bosku tuh marah. Nggak mau diajak berdiri, nggak mau diajak olahraga. Jadi dari kamar mandi setelah duduk di WC itu tadi ya, aku bawalah olahraga. Nah, setelah olahraga aku sudah siapin Bu Bosku susu setengah kaleng yang tadi diminum pagi, setengah kaleng itu tadi ya, dikasih air panas, jadi 1 cangkir penuh. Nah, pertama kali dikasih air putih, terus habis itu dikasih susu itu tadi, dan ada cemilan juga, roti kering, dan dikasih buah teman-teman ya. Dan biasanya 2 hari sekali dikasih itu minuman mahal harganya teman-teman, 5.000 NT 1 botol itu diminumnya 2 hari sekali, itu biar kalau kencing nggak bau itu loh teman-teman ya, karena bubusku kan minum banyak obat jadi otomatis bau gitu loh ya, dan kalau 2 hari sekali itu di apa teman-teman, dioles paha kiri kanan sama perutnya itu, kalau habis mandi dioles itu apa tuh, hormon ya teman-teman, bubusku biar lebih apa ya, lebih kuat gitu loh teman-teman ya, intinya lebih apa ya, bertenaga.
Nah, kalau apa itu, 1 minggu sekali itu dicuci pakai itu, apa, ya kayak mencuci, apa, misu-nya dulu teman-teman, biar nggak gatal-gatal, kalau kencing nggak bau itu 1 minggu sekali apa 2 minggu? 1 minggu sekali teman-teman, ya itu. Jadi aku tuh harus hafal teman-teman, menghafalkan itu. Jadi bosku tuh tinggal menunjukkan, "Bu Bos minum ini, makan ini," itu aku semua yang merancang, yang mengatur, yang menjadwalkan begitu. Jadi kita jadi TKW itu merawat pasien kita harus pinter-pinter ya teman-teman ya. Jadi pinter-pinter mengatur waktu, pinter-pinter merawat pasien, merayu pasiennya biar nggak marah gimana, biar semangat gimana, terus gimana caranya aturan minum obatnya, terus gimana mengaturnya minum obat segini banyak, minum itu dan ini ya teman-teman ya. Intinya itu tadi setelah sore ya teman-teman ya. Bu bosku aku olahragain, aku sudah nyiapin air putih, nyiapin susu, terus nyiapin buah, terus nyiapin apa tadi, cemilan ya, roti, kadang roti kering, kadang roti basah, kadang ya puding gitu. Nah, itu aku kasih makan sesuai urutan. Nah, yang jelas utama air putih ya teman-teman ya. Setelah itu dikasih cemilan, kasih susu, kasih buah gitu. Nah, setelah itu oke ya teman-teman ya, bobasku sudah oke, aku rawat oke, utama merawat pasien nomor satu karena job kita sebagai TKW itu kan merawat pasien teman-teman. Jadi, kita mengerjakan tugas rumah itu, apa ya teman-teman, atas kemauan kita karena apa ya, karena nggak mungkin kita itu tinggal di rumahnya bos, kita tidak akan membersihkan rumah, tidak masak, nggak mungkin teman-teman. Kita sudah dikasih tempat tinggal gratis, makan gratis kan ya. Jadi seperti itu intinya teman-teman ya. Yang utama kita merawat pasien nomor satu oke. Nah, setelah bubusku itu udah oke ya teman-teman, udah aku kasih makan semuanya itu tadi, minum susu, minum air putih, makan buah, makan roti. Nah, itu tadi sudah oke, clear ya. Dan itu aku bersih-bersih rumah, teman-teman. Itu ada 3 kamar, yaitu kamarku ini, kamar mamanya Pak bosku, juga kamarku aslinya teman-teman di situ, karena mamanya Pak bosku 1 bulan sekali tinggal di sini, ya udah sekarang ditempati mamanya Pak bosku yang ada spring bed-nya dan aku di sini tidur kasur lantai. Nah, bersihin kamar Pak Bos sama Bu Bos itu tadi, kamar Mbah Bos, kamarku, terus ruang tamu, dapur, gandeng dengan ruang makan. Udah kecil teman-teman, rumahnya nggak besar. Kamar mandi satu, jemuran, udah. Sudah teman-teman 15 menit nggak ada, udah selesaian aku nyapu-nyapu-nyapu, udah. Setelah itu aku sholat asar, begitu teman-teman. Setelah sholat asar, santai sejenak, menunggu jam 5:30 aku mulai masak malam. Setelah masak malam selesaian, aku makan malam sama Bu Bos. Ya, setelah selesai makan malam, aku ngasih minum Bu Bosku ya. Minum susu, sudah aku kasih obat dokter, obat otak. Dan aku kasih Bu Bosku coklat. Terus habis itu dikasih minum air putih. Sudah selesai teman-teman ya. Terus kadang makannya belum selesai tapi Bu Bosku ya bertahap gitu loh ya. Terus habis itu aku sholat maghrib teman-teman. Setelah sholat maghrib selesaian, aku kadang buang sampah dulu ya. Buang sampah itu jam 18:46 ya. Itu aku buang sampah. Terus pulang buang sampah aku sholat maghrib. Kadang nggak pasti sih, kadang sholat dulu. Tergantung jadwal sholatnya maghrib ya teman-teman ya. Kalau jadwalnya itu lebih awal, aku bisa sholat maghrib dulu. Kalau kalau lebih akhir ya, maksudnya lebih akhir dari buang sampah gitu loh. Aku setelah buang sampah pulang gitu. Nah, setelah itu aku lanjutkan di rumah. Bu bosku kadang makannya belum habis, aku bantu suapin. Nah, habis itu Pak bosku pulang kerja, ya pulang kerja. Aku tanya, "Bos sudah makan belum?" Gitu. Kalau bos belum makan, ya udah, makanan udah siap di meja makan itu tadi semuanya. Terus aku sama bu bosku tuh makan lebih awal gitu loh. Pak bosku kan habis kerja, jadi itu atas kemauan bosku sendiri, bukan atas kemauanku, bukan berarti aku nggak sopan ya, bosnya belum makan, ART-nya makan dulu, itu bosku yang nyuruh teman-teman. Jadi Pak Bos bilang gini dulu, aku dulu menunggu bos pulang kerja, terus bosku ngomong aku disuruh makan bareng bu bos, karena Pak Bos pulangnya nggak pasti, takutnya aku lapar gitu. Ya udah, Pak Bosku pulang, aku tanya udah makan belum, terus aku intinya sudah menyiapkan semuanya di meja makan itu, ada 4 macam ya teman-teman ya, sama dagingnya 5 macam, 3, 3, 4.
3 macem, 4 macem sama sup ya teman-teman ya. Kuah itu selalu ada. Jadi aku panasin kuahnya kalau Pak Bosku belum makan. Ya udah aku ladeni Pak Bosku, oke, ganti aku merawat Bu Bosku untuk dimandiin. Setelah Bu Bosku mandi ya, mandi bersih malam, tidur Bu Bosku. Udah musim panas aku nyalain AC, aku nyalain kipas angin, pakai selimut tipis. Nah, kalau musim dingin pakai penghangat, pakai selimut tebel, pakai kaos kaki gitu ya. Dah aku keluar dari kamarnya Bu Bos ya. Nah, setelah keluar dari kamarnya Bu Bosku, aku tuh melanjutkan aktivitas malamku ya teman-teman ya, bersihin meja makan, ngelap-ngelap, terus cuci piring, terus menyeterilkan, dan setelah itu aku mengukus telur ya untuk aku, Pak Bos, Bu Bos untuk sarapan besok ya. Terus aku mengupas buah untuk bekal Pak Bosku dibawa kerja ke kantor. Entah itu buah apa, apel, apa jambu, apa-apa ya teman-teman, aku taruh di kulkas. Nah selesai ya teman-teman, aku ambil handuk di belakang, terus aku masuk kamar, ambil gantiku, terus aku lanjut menuju ke kamar mandi, aku untuk mandi. Nah setelah mandi, aku lanjutkan untuk sholat isya, karena aku mau sholat isya habis mandiin bubusku, otomatis bajuku kotor teman-teman ya. Mandiin bubusku takutnya najis, karena apa? Bosku kan sakit ya teman-teman, terus aku mupu-mupu bosku juga nempel-nempel ke aku kan gitu ya. Ya udah aku mandi dulu bersih, selesai kerja aku cepet-cepet mandi. Nah biasanya ya agak malam teman-teman ya, kadang tuh aku sampai jam 10 juga, kadang selesai kerjanya, nggak pasti sih ya. Terus habis itu ya udah aku sholat isya, aku ngaji ya seperti hari-hari biasanya ngaji, terus habis itu kadang habis sholat isya itu sholat witir. Ini tadi aku habis sholat isya, aku belum sholat witir. Jadi ini aku habis tahajud mau sholat witir. Habis tahajud aku ngaji ya. Ini tadi teman-teman. Terus habis ini aku mau sholat witir. Udah hari-hariku seperti ini teman-teman. Biasanya tuh aku tahajud bangunnya tuh jam 2.45 menit, lambat-lambatnya jam 3, lambat-lambatnya lagi paling jam 3.11 menit, mendekati subuh lah intinya ya. Dengan tujuan apa? Aku ambil sholat tahajudnya itu di dekatnya subuh. Biar aku tuh nggak tidur lagi gitu teman-teman, bisa qobliyah subuh terus sholat subuh. Nah kalau ngantuk berat aku tidur, kalau nggak ngantuk berat aku sampai pagi teman-teman, sampai jam istirahat siang nggak tidur ya. Jadi intinya aku habis sholat tuh pasti ngaji, terus dikir wirid lah ya intinya, terus habis itu aku sholawatan gitu. Nah biasanya sholat tahajud itu kalau bangunnya aku 2.45 ya teman-teman, biasanya aku sholat taubat dulu, sholat tahajud ya, terus sholat hajat. Nah kalau aku sudah sholat witir, sholat isya, berarti aku nggak ada witir gitu habis tahajud ya. Nah berhubung ini tadi aku habis isya belum sholat witir ya teman-teman, aku habis tahajud ini harus sholat witir gitu. Karena sholat witir itu kan dikerjakan ganjil ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah habis sholat isya, sholat witir, sholat tahajud nggak usah witir gitu. Ya udah teman-teman, seperti itu hari-hariku di Taiwan selama 12 tahun 4 bulan untuk tahun 2025 bulan 7 ikut bosku. Nah ini tadi kan hari Selasa tanggal 8 bulan 7 2025, tapi ini kan sudah jam 3.10 ya teman-teman. Sekarang berarti sudah hari Rabu tanggal 9 bulan 7 2025 teman-teman. Dah gitu aja, ini cerita dari aku TKW Taiwan, berasal dari Jawa Timur, Kota Riau, Ponorogo. Dan intinya alhamdulillah teman-teman, di Taiwan selama 12 tahun 4 bulan ya teman-teman, masih tetap diberi kuat iman, diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan tetap diberi fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah indah, kalau ada rezeki lebih. Jadi selama aku ikut bosku ini 12 tahun, 4 bulan, 2025 bulan 7 ini teman-teman, real, tidak kenal namanya cuti liburan pribadi, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan, dan nggak apa-apa teman-teman, nggak kenal cuti liburan pribadi nggak apa-apa, nggak kenal mas-mas TKL Taiwan nggak apa-apa, asalkan aku tetap bisa mengenal Allah, yaitu dengan cara
aku tetap bisa bekerja sambil menjaga ibadahku, itu sudah benar-benar suatu anugerah yang terindah. Bersyukur alhamdulillah tabarakallah, bagiku sudah suatu pencapaian yang luar biasa, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Dan real, teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki masih ori dari pusat. Jadi aku garis bawahi ya, teman-teman, banyak orang-orang yang mengecap atau membilangin TKW itu kebanyakan dipandang sebelah mata ya, teman-teman. Pekerjaan hina, rendah, nakal, blak-blak-blak ya. Aku garis bawahi, teman-teman, tidak semuanya ya nakal jadi TKW itu. Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing, teman-teman ya. Dah, gitu aja ya. Jadi jangan disamaratakan bahwa orang yang kerja di luar negeri itu nakal ya, teman-teman ya. Tidak semuanya, aku garis bawahi. Nggak wanita, nggak laki-laki, itu semua tergantung pada diri kita masing-masing, teman-teman. Kalau kita orangnya apa ya, teman-teman, dasarnya nakal ya, teman-teman, ya di mana tempatnya ya nakal, teman-teman. Kalau kita tuh dasar